Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Khoiriyah. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Muhwakid sebagai ketua kelompok, ditemani dengan rekan saya Muzammil dan Mohyofa Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas UAS, yaitu mengenai aplikasi pengembangan sistem aplikasi Madura United FC dengan metode Rapid Application Development atau RAD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang atau permasalahannya terlebih dahulu. Jadi, sepak bola itu merupakan olahraga paling populer di dunia, termasuk di Pulau Madura. Salah satunya yaitu Madura United FC. Namun, di era digital ini, para penggemar masih mengalami kendala dalam mengakses informasi. Baik itu informasi yang kurang menarik, dan juga informasi dari seputar klub yang ada pada saat ini. Pada aplikasi Madura United FC ini, saya berinisiatif untuk mengembangkan dengan metode RAD atau metode Rapid Application Development. Jadi, metode RAD ini mengutamakan pendekatan iteratif dan prototyping, yaitu memungkinkan pengembang untuk menghasilkan versi aplikasi yang dapat diuji dan dievaluasi dalam waktu singkat. Dengan adanya sistem aplikasi Madura United FC ini, diharapkan pengelolaan informasi klub dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggemar juga dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan klub, kemudian dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas mereka terhadap klub. Jadi, latar belakang inilah yang mendorong kami untuk mengembangkan sistem aplikasi Madura United FC menggunakan metode RAD ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkupnya. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada informasi presiden klub, kemudian ada informasi direktur klub, selanjutnya ada informasi pelatih klub Madura, dan yang keempat ada informasi profil pemain, kelima ada berita terbaru seputar Madura, dan di bagian keenam ada jadwal pertandingan, dan juga yang terakhir ada perbelanjaan. Dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk menyediakan platform digital yang dapat diakses oleh penggemar untuk mendapatkan informasi terbaru tentang tim Madura United FC, yakni dengan cepat dan mudah serta meningkatkan interaksi antara klub dan penggemar, seperti melalui fitur-fitur notifikasi dan juga yang bersangkutan dengan media sosial yang ada pada aplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi cepat atau bisa disebut dengan RAD. Definisinya yaitu metode yang memprioritaskan pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengolahan dan feedback berulang-ulang. Jadi dengan prioritas ini pengembang bisa membuat banyak iterasi ataupun update software lebih cepat, dan juga pengembang juga tidak perlu memulai dari nol untuk setiap update-nya. Kondisi ini juga membuat hasil akhir lebih berorientasi pada kualitas dan selaras dengan kebutuhan pengguna. Jadi, sebelum pembuatan aplikasi, kita perlu tentukan dulu metode yang akan kita buat. Kebetulan di sini saya menggunakan metode RAD atau pengembangan aplikasi cepat ini. Jadi saya akan membahas tahapan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada perencanaan, kebutuhan, kemudian yang kedua ada desain pengguna, yang ketiga ada konstruksi, yang keempat ada pemotongan. Jadi akan saya perjelas terlebih dahulu, dimulai dari perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan, yakni ada identifikasi pemangku kepentingan, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat nanti dalam aplikasi, yakni ada proyek dan juga manajemen tim Madura United dan juga penggemarnya.
Kemudian pengumpulan kebutuhan, yaitu mengumpulkan informasi mengenai fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna, seperti mewawancarai atau melakukan survei dan juga observasi langsung ke lapangan. Kemudian ada analisis kebutuhan, yakni menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan, dan itu memastikan bahwa semua kebutuhan bisnis dan teknik juga dapat dipenuhi oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir, pada bagian perencanaan ini ada dokumentasi kebutuhan, yaitu membuat dokumen spesifikasi kebutuhan yang perinci, termasuk fitur dan fungsi yang harus ada dalam aplikasi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada desain pengguna, yaitu tahap ini berfokus pada pembuatan prototipe aplikasi, yakni UI-nya, dan mendapat umpan balik dari pengguna untuk menyempurnakan desainnya. Jadi langkah yang dilakukan seperti berikut ini. 1. Pembuatan prototipe. Dari awal aplikasi ini saya menggunakan aplikasi Figma untuk menggambarkan tampilan dan juga fungsionalitas dasarnya. Kemudian melakukan pengujian prototip, yaitu mengundang pengguna akhir untuk mencoba prototip dan memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka dan penggunaan aplikasinya. Kemudian pada tahapan R&D ini ada iterasi desain, yaitu menggunakan umpan balik yang diterima untuk menyempurnakan desain prototipnya. Kemudian terakhir ada dokumentasi desain, yaitu mendokumentasikan desain akhir yang digunakan sebagai panduan dalam tahap konstruksi. Kemudian yang ketiga ada konstruksi. Apa saja itu yang ada dalam tahap konstruksi ini? Yang pertama ada pengembangan modul, yaitu mengembangkan berbagai modul dan komponen aplikasinya. Kedua ada pengujian unit. Apa itu pengujian unit? Yaitu melakukan pengujian unit secara individu, dan itu memastikan bahwa setiap modul berfungsi dengan benar. Kemudian ada integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan semua modul yang telah dikembangkan menjadi satu kesatuan dalam sistem yang utuh. Kemudian ada pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh aplikasi berfungsi dengan baik. Kemudian ada dokumentasi kode, yaitu mendokumentasikan kode atau sumber atau struktur aplikasi dalam proses pengembangannya di masa mendatang. Kemudian ada 4, yaitu pemotongan. Apa itu pemotongan? Yaitu ini merupakan tahap implementasi akhir aplikasi dalam mempersiapkan atau aplikasi siap untuk diluncurkan. Yang pertama itu ada migrasi data, yakni yang diperlukan dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian pelatihan pengguna, yaitu melakukan pelatihan kepada pengguna akhir mengenai cara menggunakan aplikasi yang baru atau yang baru diluncurkan. Kemudian penggunaan akhir, yaitu melakukan ujian akhir untuk memastikan bahwa aplikasi ini siap diluncurkan dan tidak ada masalah besar. Kemudian ada peluncuran aplikasi, yaitu meluncurkan aplikasi ke lingkungan produksi dan membuatnya tersedia bagi pengguna maupun kepada pihak-pihak Madura United. Terakhir ada pemantauan dan dukungan, yaitu memantau aplikasi untuk mengidentifikasi masalah. Mungkin secara bersamaan ini muncul setelah peluncuran, serta menyediakan dukungan kepada setiap pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai desain UI-nya, yaitu yang pertama ada gambaran UI. Berikut ini merupakan gambaran UI yang telah kelompok kami buat sebelumnya. Di sini ada beberapa screen dari aplikasi ini, yakni ada 5, yaitu yang pertama ada beranda, kemudian ada berita, jadwal, kemudian juga ada store atau pembelanjaan, dan yang terakhir itu ada akun. Jadi di dalam aplikasi ini bukan hanya screen yang ditampilkan, melainkan juga ada fitur-fitur. Ketika misalkan di dalam beranda ini ada beberapa kategori, namun ketika kita klik itu akan menyampaikan atau menampilkan misalkan manajer, informasi pelatih, pemain, dan lain-lain. Dan juga tersedia Madura United TV, yang mana ini bersangkutan dengan link atau YouTube yang dimiliki oleh Madura United. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu lebih detailnya terkait dengan layar yang ada pada aplikasi atau gambaran UI ini. Yang pertama yaitu tangkapan layar atau layar splash, yaitu di mana layar splash ini adalah layar pembuka yang muncul saat pengguna pertama kali membuka aplikasi. Jadi fungsinya ketika layar ini ketika
aplikasi dibuka, jadi layar ini akan menyembunyikan waktu loading aplikasi sehingga memberikan pengalaman pengguna yang baik dan membuat brandingnya. Kemudian yang kedua ada login. Ini merupakan halaman login pada aplikasi MadoraUnit FC yang dirancang untuk memberikan akses aman kepada pengguna dalam aplikasi yang dibuat ini. Jadi halaman ini menampilkan logo dan juga nama klub dan juga formulir dari user yang akan diisi nantinya. Kemudian yang ketiga ada daftar akun. Daftar akun ini meliputi informasi diri atau biodata diri yang perlu diisi di halaman ini, yakni oleh user. Di halaman ini juga ada banyak fitur-fitur termasuk nama lengkap, alamat email, kata sandi, konfirmasi, dan yang lain-lain. Dan pada bagian lupa kata sandi ini juga disediakan, yang mana lupa kata sandi ini bisa diakses oleh user ketika dia sedang melakukan atau dia sedang lupa kata sandi ketika mau login. Kemudian juga ada layar beranda, yang mana layar beranda ini akan ditampilkan setelah isi user sukses melakukan login. Jadi layar beranda ini akan tampil, dan berikut ini merupakan tampilan layar beranda ketika user sudah berhasil login. Jadi dalam menu ini terdapat banyak kategori dan juga fitur pencarian. Yang pasti fitur dalam beranda ini lebih menarik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yova Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan saudara Wakib. Di sini yang keenam yaitu adalah layar berita. Tampilan antarmuka pada halaman berita terkini, aplikasi Madura United FC memiliki desain yang bersih dan mudah dinavigasi. Pada bagian atas layar terdapat header dan teks berita terkini yang mencolok dalam warna merah, memberikan identifikasi yang jelas mengenai konten halaman ini. Kemudian pada bagian utama halaman ini diisi dengan daftar berita terbaru masing-masing. Berita terbaru masing-masing disajikan dalam kartu-kartu berita yang terstruktur. Setiap kartu berita mencakup judul berita yang tegas, ringkasan singkat tentang isi berita, serta gambar thumbnail terkait berita tersebut. Pada setiap kartu berita terdapat tombol selengkapnya berwarna merah di pojok kanan bawah yang memungkinkan pengguna untuk membaca artikel lengkap. Di sini beberapa contoh berita yang ditampilkan antara lain yaitu catatan Madura United versus Persis Solo, brace gol pertama dan debut dengan gambar tim yang sedang merayakan kemenangan. Kemudian untuk berita yang kedua yaitu Madura United FC dan Lulinha resmi berpisah, yang menunjukkan gambar tim sedang berpose di stadion. Kemudian berita yang ketiga yaitu SGMRP akan direnovasi. Kemudian selanjutnya yaitu lupakan kekalahan, Squad Madura United diminta fokus pada tahap laga lawan Persis, dan seterusnya. Kemudian pada bagian halaman bawah terdapat menu navigasi utama yang terdiri dari 5 ikon: beranda, berita, jadwal, dan akun. Kemudian menu navigasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpindah antar bagian dalam aplikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu layar jadwal pertandingan. Tampilan antarmuka pada halaman jadwal pertandingan Madura United FC menampilkan informasi jadwal pertandingan secara rinci dan terstruktur. Pada header halaman ini membuat daftar pertandingan Madura United FC untuk bulan Juli 2024 disusun dalam format kartu yang mudah dibaca. Setiap kartu pertandingan menyajikan informasi berikut. Yang pertama yaitu tanggal dan hari pertandingan, nama kompetisi yaitu BRI Liga 1, kemudian tim yang bertanding dengan logo masing-masing tim di samping nama mereka, misalnya Bali United versus Madura United FC. Waktu pertandingan ditampilkan di sini dalam format 24 jam.
pada layar jadwal pertandingan di sini sudah dilengkapi dengan lokasinya, yaitu pada jadwal yang pertama yaitu seperti Stadion Gelora Ratu Penulingan di Pamekasan. Pada setiap kartu terdapat ikon MUTV yang menunjukkan bahwa pertandingan tersebut akan disiarkan di saluran MUTV atau Madura United TV. Selain itu, terdapat tautan info tiket yang mengarahkan pengguna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tiket pertandingan. Beberapa contoh jadwal pertandingan ditampilkan adalah yang pertama itu Senin 15 Juli Bali United versus Madura United FC di Stadion Gelora Pemelingan, Pamekasan pukul 6 dan seterusnya. Pada bagian bawah terdapat menu navigasi seperti pada halaman-halaman sebelumnya, yaitu terdapat ikon beranda, berita, jadwal, belanja, dan akun. Selanjutnya yaitu yang ke-8, layar belanja. UI ini adalah pada halaman belanja dari sebuah aplikasi Madura United FC ini menampilkan berbagai macam produk berupa jersey sepak bola. Desain halaman ini mencakup beberapa elemen penting sebagai berikut. Yang pertama itu header bar. Bagian atas halaman menampilkan sebuah kotak pencarian dengan placeholder, yaitu cari mau belanja apa. Di bawah kotak pencarian terdapat menu navigasi horizontal dengan 3 kategori utama. Yang pertama yaitu adalah jersey, apparel, dan aksesoris. Pada UI ini kategori yang dipilih yaitu adalah jersey yang ditandai dengan warna merah. Kemudian daftar produk. Di bawah menu kategori terdapat daftar produk yang ditampilkan dalam bentuk grid. Masing-masing produk memiliki tampilan yang konsisten, termasuk gambar jersey, nama produk, harga, dan tombol aksi. Pada tampilan produk, gambar produk menampilkan jersey sepak bola yang dijual, kemudian nama produk, teks yang menjelaskan jenis dan edisi jersey seperti jersey home, jersey away, dan lain-lain. Kemudian pada navigasi sama dengan pada halaman-halaman sebelumnya, tetapi di sini yang disorot ikon belanja dengan warna merah yang menandakan pengguna sedang berada di halaman tersebut. Kemudian pada halaman yang ke-9 yaitu layar akun pengguna. Pada atas halaman menampilkan area profil pengguna dengan latar belakang warna merah. Di tengah area ini terdapat ikon pengguna dan teks nama pengguna yang menunjukkan identitas akun pengguna. Di sudut kanan atas terdapat ikon pensil yang memungkinkan pengguna untuk mengedit profil mereka. Di bawah area profil terdapat 2 tab navigasi horizontal, menu, dan profil. Tab menu sedang dipilih ditandai dengan garis merah di bawah teks. Dalam tab menu terdapat beberapa opsi yang ditampilkan dalam daftar vertikal, masing-masing dengan ikon dan teks menjelaskan fungsinya. Yang pertama itu pengaturan, mengarahkan pengguna ke halaman pengaturan aplikasi. Kemudian hubungi CS, ada pusat bantuan, ada ketentuan layanan, kebijakan privasi, dan yang terakhir yaitu ada beri kami nilai. Pada bagian paling bawah halaman terdapat tombol merah dengan teks keluar yang memberikan opsi bagi pengguna untuk keluar dari akun mereka. Kemudian pada bagian bawah halaman terdapat menu navigasi yang juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Terdapat ikon beranda, berita, jadwal belanja, dan akun. Untuk ikon akun disorot dengan warna merah menandakan bahwa pengguna sedang berada di halaman tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muzamil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Jafar Arifin, di mana di sini ada diagram. Di dalam diagram itu ada 2, yaitu use case dan DFD, di mana use case itu adalah use case adalah interaksi antara user dan
sistem. Yang pertama, jika user ingin melihat tampilannya yang ada di dalam aplikasi, maka user harus include dulu, yaitu login. Jika tidak punya akun, maka harus daftar. Dan seterusnya, jika ingin melihat beranda, user harus login dan daftar. Jika tidak punya akun, harus daftar. Sama juga dengan admin. Jika admin ingin mengupdate atau mengelola sistem yang ada, yang mengelola sistem, maka admin harus login dulu. Di sini ada dua aktor, yaitu user dan admin. Dan use case untuk user: daftar, login, reset password, melihat beranda, melihat berita, melihat jadwal, belanja, akun. Untuk use case untuk admin, yaitu mengelola akun user, mengelola update berita, mengelola notifikasi, mengelola update, mengelola pesanan user. Penjelasan simpelnya yaitu penjelasan use case sudah saya bilang tadi, bahwasanya interaksi antara user dan sistem. Jadi di antara user dan admin, jika ingin melihat sistem, maka harus login dulu. Seterusnya yaitu data flow diagram, di mana data flow diagram itu menggambarkan alur-alur yang ada di dalam sistem. Yang pertama yaitu data flow diagram level 1, di mana di sini ada user dan ada admin. User ingin membaca informasi ke sistem, maka sistem berproses lalu memberikan informasi ke user. Dan seterusnya, admin ingin mengupdate informasi ke sistem, maka sistem berproses lalu seterusnya informasi akan ditampilkan ke admin oleh user. Terus data flow diagram level satunya yaitu admin ingin mengupdate sistem yang ada di aplikasi Madura United, maka sistem yang ada di aplikasi Madura United memberikan informasi update beranda telah selesai dan update screen lainnya telah selesai. Jika admin ingin mengupdate bagian beranda, maka tampilan pesannya update beranda telah selesai. Untuk user, jika user dapat mendaftar untuk membuat akun di aplikasi, melihat beranda, user dapat melihat informasi yang terdapat di halaman beranda aplikasi. Melihat berita, user dapat mengakses dan membaca berita terbaru tentang Madura United. Jadi di sini, jika user ingin melihat beranda, maka sistem itu berproses dan menampilkan beranda ke user. Dan seterusnya yaitu data flow diagram level 2, di mana di sini menjelaskan antara admin dan user, di mana jika admin ingin melihat beranda dan screen-screen-nya harus mendaftar atau login dulu. Jika di sini admin login, maka sistem akan memberi pesan ke admin yaitu konfirmasi login. Sama dengan user. Jika admin ingin update beranda, maka beranda berproses untuk update yang dilakukan oleh admin dan disimpan ke dalam database. Terus database akan memberi tampilan yaitu beranda telah terupdate ke admin. Sama seperti user. Jika user ingin melihat tampilan
beranda atau melihat jadwal, maka sistem itu berproses ke dalam database, terus database menampilkan ke user tentang apa yang ada di screen jadwal. Mungkin ini penjelasan dan seterusnya, yaitu kesimpulan. Pengembangan sistem aplikasi Madura United FC menggunakan metode Rapid Application Development memberikan sejumlah keunggulan dalam proses pembuatan perangkat lunak yang cepat dan efisien. Metode RAD memungkinkan pengembangan aplikasi melalui pendekatan interaktif dan prototyping yang memastikan bahwa aplikasi dapat diuji dan dievaluasi secara berulang-ulang hingga memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin ini presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.